berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan sore hari ini yang bisa berkumpul membaca Alkitab bersama ya Tuhan. Tuhan, berkati pembacaan Alkitab kami Tuhan, betul-betul ada terang suplai dari-Mu ya Tuhan, hingga kami betul-betul bisa beroleh manfaat yang besar, berkat yang besar dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik. Sebelum kita mulai, saya mau tanya satu ya. Masih ingat nggak inti dari kitab Lukas itu apa? Inti dari kitab Lukas. Inkarnasi, Pak. Hah? Inkarnasi. Ya, inkarnasi itu pembahasan yang kemarin, ya. Maksudnya pembahasan poin yang kemarin. Tapi untuk seluruh kitab Lukas, apa intinya? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Saya kasih clue-nya deh, manusia. Nah, sudah clue-nya. Apakah tadi clue-nya, Mak? Clue-nya manusia. Manusia. Manusia apa? Nyerah kan nyerah. Oke. Jadi saya kasih lihat satu kali ya, nanti setelahnya kita baru baca lagi ya. Nah, jadi kemarin itu kita bahas mengenai ini teman-teman. Bentar ya, saya siapin. Oke, jadi inti atau pokok dari kitab Lukas adalah, saya poinnya, sebentar. Oke, sebentar, sorry. Aduh, nah ini nih ya, ada mouse ya, membuktikan Yesus Kristus adalah manusia penyelamat. Nah ini pokok dari kitab Lukas. Tapi kemarin hari Selasa kita membahas intinya adalah ini ya, dalam minggu ini yaitu inkarnasi. Ya, sekarang kita akan membaca Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 2 ayat 8. Oke, baik. Saya akan baca duluan kalau begitu ya, sesuai urutan. Lukas pasal 1 ayat yang ke-57. Satu orang dua ayat ya. Satu orang dua ayat. Ayat 57, kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Joshua 6:1. Ya, oke. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Iva. Ayat 63. 63. Ya. Tadi Joshua sudah baca sampai 63. Iya, 64. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Amin. Dan nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, selalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Oke, silakan
Marcelina. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Amin. 71. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, 73 ya. 73 ya masih? Ya. Oke, 73 yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Amin. Ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Amin. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita pada jalan damai sejahtera. Oke, sebelum saya baca, saya ingatkan supaya teman-teman boleh mengira-ngira ya, ayat pentingnya ada di mana. Ya, ayat pentingnya ada di mana, nanti di akhir kita akan bahas. Oke, kemudian ayat 80, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun bersampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ayat 2, pasal 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 2, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Amin. Tuhan. Ayat 4. Mekah. Yosua bisa. Mungkin dilewatkan dulu, tidak apa ya, supaya kita hemat waktu. Iva. Ayat berapa di situ? Ayat 4. Ayat 4. Ya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ayat 7. Ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Puji Tuhan. 8. Ayat 8, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Puji Tuhan. Oke. Jadi pembacaan kita sampai di sini dulu, supaya apa? Kita ada waktu sekitar 20 menit ya untuk membahas. Oke. Sekarang saya beri kesempatan pada teman-teman untuk coba point out ayat pentingnya di ayat yang keberapa. Dari Lukas 1 ayat 57 sampai 2 ayat 8 ya. Ada yang mau coba? Ayat 6 bukan Ika. Oke. 2 ayat 6, 2 ayat. Jika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Oke. Ada lagi? Maksudnya ayat 7 yang ia melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu nyambung gitu kan. Belum kalau dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, nah tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Oke, ada lagi yang mau coba? Ayat pentingnya. Ayat 76 mungkin, Kak. Ya, berkata, hai anakku dan akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, dan engkau akan berjalan melalui Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Oke, sedikit lagi ya. Ini mendekati. Enggak. Ya. 77. Oke, berarti setelahnya ya. Memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa. Oke, ada lagi yang mau coba? Mungkin clue kali, Kak Renar. Cluenya. Oke. Iya, clue. Cluenya ini dulunya manusia itu gelap. Ya, tapi ketika mau ada kelahiran anak ini, maka itu seperti matahari ya. Di tempat yang manusia ini gelap begitu. 79 ya kok. Ya, Pak. Oh, Kristina ya. Baik. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan yang damai sejahtera. Puji Tuhan ya. Jadi salah satu ayat sebenarnya yaitu ayat 78 dan 79. Ya. Jadi teman-teman, sini saya akan tampilkan satu layar ya, nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke, bentar. Nanti teman-teman juga saya minta tolong tanya ya pada beberapa pertanyaan. Ya, kelihatan ya? Oke, jadi di sini kita akan membahas Lukas pasal 1 ayat 78 dan 79 yang berkata bahwa oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, yang dengannya Ia akan datang untuk menyelamatkan kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ada yang mau coba memberi jawaban kenapa dua ayat ini yang menjadi poin penting? Ada yang mau mencoba? Mencoba tidak salah ya. Karena kalau kita belajar itu dari kegagalan ya katanya ya. Mantap. Oke, belum ada? Kalau begitu saya beritahu jawabannya ya. Karena di pasal 1 ayat 78 dan 79 ini ya, dia berbicara mengenai, saya coba di sini ada pointer ya. Bentar. Pointer. Oke, kelihatan nggak ini? Merah-merah ya. Jadi di sini dia kan berbicara, Ia akan datang ya. Ia akan datang untuk menyelamatkan kita. Di ayat lain nggak ada yang berbicara mengenai ini ya. Lalu di ayat yang lain juga nggak berbicara mengenai surya pagi ini datang dari tempat yang tinggi. Teman-teman pernah sadar nggak maksudnya ini apa? Surya pagi dari tempat yang tinggi. Ada yang tahu, sadar atau mementionnya sebelumnya pembacaannya? Ada yang mau coba? Surya pagi. Ya? Allah ya kan, Allah dari tempat yang tinggi rela datang ke dunia, Bang. Iya. Ya, terima kasih Raul ya. Jadi demikian, Allah yang begitu suci, yang begitu kudus, Dia rela mengutus putranya ya, yang tunggal untuk datang ke dalam bumi, ke dalam dunia ya. Untuk apa? Menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan. Teman-teman, di sini kita sadar nggak bahwa sehari-hari kita sebenarnya kita tinggal dalam kegelapan? Yang malas untuk berdoa mungkin, entah itu kita malas untuk baca Alkitab, ya, itu artinya gelap. Bahkan dalam naungan maut, ya, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ya, jadi teman-teman hari ini penting nggak ini? Ya, dia surya pagi itu. Nah, sekarang saya mau tanya poin penting kebenarannya. Ya, kita baca sama-sama ya. Jadi ini ada titik-titik, teman-teman boleh mengeluarkan poin kebenarannya dari yang teman-teman dapat. Ya. Nah, di sini katakan apa? Perjanjian Allah dilaksanakan berdasarkan apa? Ada yang mau coba jawab? Mungkin sambil buka itu Ibrani 8 ayat 6. Ya, boleh. Siapa yang mau coba baca Ibrani 8 ayat 6?
Ada yang sudah dapat? Silakan baca. Aku udah dapat, Kak. Ya, boleh dibaca. Tetapi sekarang ia telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jadi apa? Berdasarkan? Berdasarkan janji. Iya, janji. Di sini adalah janji. Berdasarkan janjinya. Jadi Allah datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita dari kegelapan karena dia telah berjanji sebelumnya. Dia telah bernubuat. Ya. Kemudian janji adalah perkataan biasa umum yang belum dikuatkan dengan suatu apa? Janji itu kan biasa. Terus kalau mau lebih tinggi lagi, ya, dengan suatu apa? Apa tuh? Bukti. Kan. Bukti. Kalau orang gini, misalnya saya bilang deh kepada siapa di sini ada ini ya, ada Joshua ya. Joshua kan hukum ya. Saya bertitik-titik-titik bahwa saya tidak pernah demikian. Berjanji. Bersumpah apa gimana, Kak? Bersumpah. Bersaksi. Ya. Nih, suara transformer. Iya, Joshua suaranya kayak robot. Oke. Saya langsung beritahu ya, nanti yang lain boleh langsung ya. Jadi dengan suatu sumpah. Jadi janji itu kalau belum ada sumpah itu seperti biasa. Maka kalau bahasa Inggris itu I swear to you. Saya bersumpah. Nah, jadi Tuhan ini dia telah memberikan sumpahnya kepada manusia agar apa? Dalam perjanjian lama, setelah membuat satu janji, dia memeteraikannya dengan apa? Masih ingat? Dengan apa dia memeteraikan janji tersebut? Roh Kudus. Kurang tepat. Masih yang tadi yang kita bahas barusan. Dengan sumpah, ya. Jadi dia bersumpah demi apa? Demi apa? Demi titik-titiknya. Yo. Demi janjinya. Bukan. Kemuliaan Ya. Monica itu benar, tapi itu sifatnya mulia. Namun apa? Personanya apa? Demi kealahannya, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan itu betul-betul dia bersumpah demi kealahannya. Jadi bukan seperti manusia hari ini ya. Saya mohon maaf saya berkata demi Allah, demi Tuhan aku bersumpah. Nah, ini bukan manusia yang bersumpah loh, tapi Allah, Tuhan Yesus sendiri. Untuk memastikan janjinya, karena itu janjinya menjadi apa? Janjinya menjadi titik-titik dengan kita. Apa? Biasa kalau orang apa? Keselamatan mungkin, Kak. Keselamatan. Oke, baik, tapi kurang tepat. Menjadi sama dengan kita, menjadi serupa dengan kita. Menjadi sama manusia, ya, menjadi sama dengan manusia. Oke. Ya, tapi bukan ke situ arahnya, tapi dia satu lagi kesempatan menjadi nyata bukan? Bukan, menjadi perjanjian Allah dengan manusia, ya. Jadi janjinya itu menjadi perjanjian dia dengan kita. Ya, jadi poin pertama kita sudah bahas, yaitu apa? Janji ini sangat penting. Apakah selama ini kita pernah menyadari bahwa hidup kita, perjalanan kita sampai menjadi orang Kristen, menjadi orang yang diselamatkan, semua itu ada di dalam surat perjanjian Allah, ya. Kalau kita di Indonesia ini ada G30 SPKI ya, gerakan dan sebagainya. Lalu juga ada perjanjian-perjanjian yang lainnya. Tapi di sini Allah Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi, bahkan yang menciptakan kita, dia berjanji dengan sumpah. Dan sumpah itu dia bersumpah demi kealahannya untuk menyelamatkan kita, ya. Ia datang untuk menyelamatkan kita. Bayangkan, manusia yang penuh dosa, yang penuh dengan kebobrokan. Bahkan kalau kita lihat dari zaman Nuh,
itu diakhiri dengan air bah. Namun hari ini kita boleh mendapatkan rahmat dan anugerahnya ya, si Tuhan. Oke, saya cepat saja. Langsung, Yesus penyelamat adalah fajar yang merekah bagi zaman yang gelap. Kedatangannya mengakhiri malam yang apa? Gelap. Janjian lama. Iya, siapa itu yang jawab? Saya. Siapa tuh saya? Saya ngelihat. Christina. Oh, Christina. Oke, thank you Christina. Jadi betul ya, kedatangannya itu menjadi mengakhiri malam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu sudah berakhir ya sejak Yesus datang. Tapi bukan berarti kita nggak bisa pakai. Perjanjian lama itu menjadi perlambangan. Dan memulai hari yang apa? Mulai hari Perjanjian baru. Oke, thank you ya. Puji Tuhan kita sudah Christina sudah bisa melakukannya. Oke ya. Jadi di sini sebagai buah dalam berkat Elizabeth, dialah titik-titik bagi kita. Anyone want to try? Kalau bahasa Inggrisnya keren tuh life ya. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya. Jadi dialah kehidupan, dialah hayat. He is our life. Jadi saya, Joshua, Raul, Renaldi, hari ini teman-teman semua yang datang, yang hadir, bukan hidup berdasarkan diri sendiri, tapi berdasarkan hayat atau kehidupannya Tuhan itu sendiri. Ya. Sebagai surya dalam membuat Zakaria, dialah apa? Terang. Iya, dialah terang bagi kita. Oh, ini Christina ini luar biasa ya. Kok bisa jawab semua nih? Jangan-jangan udah dapat ini. Udah doa ya. Ada catatan kakinya. Oh, ada catatan kaki. Christina sudah dapat duluan. Oke, thank you Christina ya. Jadi inilah keuntungan bagi kita yang sudah mengenal firman. Yang mengenal bahwa inilah semua terjadi karena perjanjian Allah ya dengan kita. Jadi teman-teman, poin hari ini adalah bagaimana ia datang menyelamatkan kita. Ya. Jadi ia datang tuh bukan hanya karena kasihnya, ya memang karena kasihnya. Tapi kalau karena kasih nggak ada manusianya, dia nggak mungkin mau menyelamatkan. Tapi karena kasih dia rela. Ya. Nanti mungkin di pasal-pasal berikutnya dia bahkan sampai apa? Dia sampai berpeluh darah. Ya. Dia berpeluh darah untuk menyelamatkan kita. Bahkan dia berkata apa? Ya Bapa, kalau boleh, kalau bisa, cawan ini lalu daripadaku. Artinya apa? Sebegitu dia mengasihi manusia, sebegitu dia mau menyelamatkan kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap kita terhadap Allah? Ya, baik. Penjelasan saya sampai di sini dulu. Jika ada teman-teman yang mau sharing atau bertanya, dipersilakan. Masih ada beberapa menit ya. Pasti tadi banyak yang bilang susah gitu dan jawabannya itu tidak terduga. Karena kan tidak ada kalau kita lihat itu di dalam teks bacaan kita itu sepertinya Karina dapat jawabannya dari mana gitu kan. Dan kalau misalnya ya memori otak kita itu bisa seperti orang yang bisa hafal banyak, kita akan tahu gitu ada di mana semua. Contohnya yang tadi berbicara tentang coba saya lihat di sini ya. Perjanjian Allah dilaksanakan berdasar titik-titiknya. Di situ kan sudah dikasih tahu Ibrani pasal 8 ayat 6. Kemudian di selanjutnya itu kan tidak dikasih clue lagi kan. Janji adalah perkataan biasa umum yang belum dikuatkan dengan suatu titik-titik. Dalam perjanjian lama setelah Allah membuat satu janji, dia memeteraikannya dengan titik-titik. Terus selanjutnya dia bersumpah demi titik-titiknya untuk memastikan janjinya, karena itu janjinya menjadi titik-titik. Semuanya itu sepertinya Karenet dapat dari mana jawaban itu kan? Ternyata itu kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 16 di sini dikasih tahu bahwa katanya aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang kayak tadi Kak Renat tanya. Tadi itu dia bersumpah demi titik-titiknya. Jadi titik-titik itu apa di situ kan? Nah, kalau
kalau Kak Iva juga punya ingatan yang sekuat long term memory itu yang long term memory itu pasti akan tahu, oh iya, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Dirinya kan adalah Allah gitu kan. Jadi bisa jawab apa yang Kak Renard bilang tadi. Tapi karena bukan cuma teman-teman yang tadi bilang susah ya, dan sepertinya jawabannya tidak terduga, terbatas ya ingatan kita, maka diperlukan catatan kaki atau Alkitab versi pemulihan dari LAI ini dengan catatan kaki. Jadi puji Tuhan ya, lewat ini kita sudah tahu kan. Jadi Kak Renat nggak cari-cari jawabannya atau Kak Renat istilahnya apa ya, nafsirin sendiri gitu. Tapi sebenarnya semua jawaban itu Alkitab menjawab Alkitab itu. Apa yang telah Kak Renat sampaikan tadi itu ada di dalam Alkitab. Cuman memang Kak Iva juga menyadari ingatan Kak Iva itu sangat terbatas. Jadi puji Tuhan ada Alkitab LAI ini dengan catatan kaki yang sangat membantu untuk mengingat gitu atau mengetahui isi di dalam konteks yang tadi kita baca. Kak Iva juga tahu isinya ada di kitab Kejadian, juga di sini tadi Kak Iva buka tadi ada di kitab Galatia gitu kan. Juga di kitab Efesus. Nah, kalau di sini, bukan Galatia tapi Ibrani. Ibrani pasal 6 ayat 13 dan 14 di sini. Kalau 13 bilang, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Itu adalah isi dari kitab Kejadian tadi ya. Kemudian di sini perkara mana ya? Kak Iva baca. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini semua tuh karena hasil dari catatan kaki ini, Alkitab LAI dengan versi pemulihan ini dengan catatan kaki. Kalau Kak Iva udah punya, mungkin teman-teman atau beberapa di sini sudah punya. Jadi Eva bisa lihat Kak Renard dapat semua itu ayat Alkitabnya itu yang atau cross reference-nya itu dari mana kayak gitu kan. Ya dari situlah kita bisa tahu gitu. Jadi puji Tuhan, mungkin yang lain bilang, oh iya kan Kak Iva sudah punya, Kak Renard sudah punya, beberapa sudah punya. Jadi tetap bersabar, tetap bertekunlah, kita sama-sama menuntut firman Tuhan, supaya nanti kalau Tuhan berkehendak, teman-teman pasti bisa mendapatkan berkat Alkitab ini. Amin. Oke. Mungkin ada yang merasa, wah kok saya baru tahu ya. Jadi ya memang inilah yang sedang kita kerjakan, membuka terang yang selama ini kita baca. Ya, jadi bukan hanya sekedar hitam di atas putih, tapi ada makna yang begitu dalam. Baik, ada lagi? Mungkin dari Raul, dari Kristina, Sinita, ada? Tanyaan mungkin? Renaldi. Oke. Belum ya? Atau semua masih bingung atau sudah mendapatkan terangnya? Oke, Alvin sudah kasih jempol ya. Oke, yang lain bagaimana? Oke, Raul juga sudah. Mungkin LT sudah dapat terang atau masih bingung? Sudah, Kak. Oke, puji Tuhan ya. Baik, jadi memang perkara kita transisi dari pembacaan Alkitab Perjanjian Lama dan Baru saja, itu baru kita mulai 2 hari ini, tapi biarlah kita ada kebiasaan yaitu kita menggali lebih dalam ya. Oke, jadi saya mau tanya lagi poinnya untuk pembahasan hari ini ya. Lukas pasal 1 ayat 7 di ayat 57 sampai 2 ayat 8 itu ada di posisi yang mana sih? Ada ingat nggak? Mengenai apa pembahasannya? Ada yang mau coba sebelum saya tampilkan? Kelahiran.
Oke, kelahiran. Tapi saya kasih clue-nya ya. Jadi dia sedang mempersiapkan nih. Dari pasal 1 ini, dia mempersiapkan siapa? Ini Yohanes menjadi jalan untuk apa ya? Gimana ya ngomongnya? Intinya itu dia Yohanes lah, intinya Yohanes buat membuka jalan buat orang-orang mengenal Yesus gitu ya kan, mengenal Mesias akan datang. Itu udah nggak tahu Bang, benar apa salah. Yes. Itu perikopnya ya, betul. Tapi poin besarnya adalah manusia penyelamat Yesus ini. Tadi Renaldi open mic mau coba? Udah dijawab. Sama kayak Raul sih kok. Oh gitu. Yohanes. Ya. Jadi saya langsung saja share screen ya supaya tidak ada yang menebak-nebak, tidak ada yang salah juga. Ya. Kita masih membahas, ini perlu diingat ya. Jadi supaya kita sama-sama dalam pembahasan yang sama. Ya, jadi ini kita membahas mengenai persiapan manusia penyelamat dalam keinsaniannya dengan keilahiannya. Nah, ini dibahas sampai nanti pasal 4 ayat 13. Kenapa dalam keinsaniannya dengan keilahiannya? Kenapa? Karena ini ya. Yesus di dalam kandungan itu sebagai manusia. Namun kita tahu bahwa sifat ilahi itu juga ada di dalam dia. Jadi pembahasan kemarin apa? Dia adalah Allah yang titik-titik dan manusia yang titik-titik. Apa? Allah yang Sejati atau sempurna. Oke, terus manusia yang Sama juga sih. Oke. Masih kurang. Ada lagi yang mau coba? Tadi manusianya sudah benar, manusia yang sempurna. Allahnya yang apa? Oke, habis ya. Allah yang lengkap. Jadi dia Allah yang lengkap, manusia yang sempurna. Nah, jadi tidak ada yang bisa menyangga. Meskipun di saat itu ya pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat dia berkata, siapa dirimu gitu. Padahal dia adalah Yesus Allah juga. Ya. Dia adalah manusia Allah. Amin. Puji Tuhan. Apakah ada tambahan lagi teman-teman? Mungkin ada yang mau bertanya atau dari Kak Yoel ada mau tambahan? Ya, nambah satu poin kali ya. Ini tadi dapat cukup menarik juga sih. Suara saya masuk ya? Iya, masuk. Ya, jadi kan apa? Kalau di yang bagian pasal 1 tadi sebenarnya membahas mengenai dengan kelahiran Yohanes gitu. Tapi Yohanes ini kan apa? Kelahiran Yohanes ini kan betul-betul ajaib ya dari Elizabeth yang sebenarnya usia sudah tua, dan secara apa penamaannya pun juga itu bukan berdasarkan tradisi di keluarganya gitu kan. Jadi kan ini juga menunjukkan bahwa Yohanes ini apa sesuatu ya ada sesuatu yang baru gitu, dan dia bukan nggak lagi mengikuti tradisi keimamatan juga di zaman itu. Dan ya setelah itu Zakaria itu sempat ya bernubuat ya, kalau kita lihat di ayat 67. Nah, itu dikatakan ayahnya Yohanes, Zakaria, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Dan saya mau ambil 2 ayat aja. Di ayat 69 dia mengatakan, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Kemudian satu lagi di 78 tadi yang jadi ayat kunci juga ya. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, yang dengannya ia akan datang untuk menyelamatkan kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Nah, ini juga berkaitan sama poin yang apa Kak Renat bahas juga barusan, yaitu kalau dari ayat 69 ini dikatakan kan ini kan sebenarnya lagi bahas mengenai ini ya, Tuhan Yesus ya, yang dipelopori oleh Yohanes itu. Tapi apa nubuat ini kan sebenarnya tentang Tuhan Yesus. Dan di ayat 69 ini dikatakan ada frase tanduk keselamatan berasal dari keturunan Daud. Nah, sebenarnya ini menunjukkan
sisi di mana Tuhan Yesus itu adalah ya 100% manusia yang sempurna. Ini menunjukkan kalau ada istilah kemarin ya, keinsanian dari Tuhan Yesus. Ditunjukkan dari ya dia sebagai tanduk keselamatan yang berasal dari keturunan Daud. Nah, satu lagi di tadi ayat 78 yang tadi juga Raul sempat jawab juga ya. Dia digambarkan di sini sebagai surya pagi yang datang untuk menyelamatkan kita. Ini juga menunjukkan sisi lainnya bahwa Tuhan Yesus ini adalah ya tadi Allah yang lengkap. Ya, dia 100% manusia, dia juga 100% Allah. Jadi di ya dua ayat ini ya 69 sama 78 kita juga bisa melihat poin itu. Tuhan Yesus betul-betul adalah Allah, dia juga adalah manusia yang datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan. Amin. Mulia bagi Tuhan ya. Baik, kita sudah 30 menit lebih. Nanti kalau ada pertanyaan atau mau langsung juga ada sharing ya, silakan di grup WhatsApp yang ada. Oke, kalau begitu kita sampai di sini. Kita tutup ya dalam doa supaya teman-teman juga kalau ada mau belajar atau aktivitas lainnya boleh dilanjutkan. Oke, hari ini kita minta tolong ya kepada siapa yang bisa berdoa untuk menutup. Oke, belum ada yang itu ya, raise hand ya. Kalau begitu kita menunjuk. Kita minta tolong kepada apakah Cenita bersedia? Boleh, Pak. Ya, boleh tutup dalam doa ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Karena kami telah selesai mempelajari Alkitab kami ya Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dapat ya Tuhan bisa kami lakukan juga ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah terang-Mu, biarlah firman-Mu tetap hidup dalam kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan ke aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih. Mari kita